Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Abdillah dari kelas 11 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 hukum tajwid. Yang pertama itu ada hukum nun sukun atau tanwin, yang kedua ada mim sukun atau tanwin, dan yang ketiga itu ada qalqalah. Nah, hukum yang pertama itu ada hukum nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada idhar alqi, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, dan ikhfa hakiki. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu idhar alqi. Idhar alqi adalah dimana ketika ada nun sukun, nun mati, atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar alqi, yaitu ada ha, ho, he, ain, gain, hamzah. Nah, itu biasanya dibacanya secara terang atau jelas. Nah, untuk yang kedua itu idgham biguna. Idgham biguna yaitu adalah dimana ketika ada nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, yaitu ada yanmu atau ya, mim, nun, dan waw. Nah, biasanya itu dibaca secara dengung. Nah, lanjut yang selanjutnya itu ada idgham bilaguna. Idgham bilaguna yaitu dimana ketika ada nun sukun, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bilaguna, yaitu ada lam dan ro. Nah, biasanya itu dibacanya secara diidgamkan atau tanpa dengung, kayak kebalikannya dari idgham biguna lah, dibacanya tanpa dengung. Nah, lanjut yang selanjutnya itu ada iklab. Iklab adalah dimana ketika ada nun sukun, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf iklab. Nah, huruf iklab ini ada satu, yaitu ba. Nah, dibacanya itu biasanya nun sukun atau nun matinya ini biasanya kayak diubah, kayak seakan-akan menjadi mim sukun atau mim mati. Nah, biasanya dibaca secara dengung. Lanjut yang terakhir itu ada ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki ini ketika dimana ada nun sukun, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, huruf ikhfa hakiki ini ada sangat banyak. Nah, hurufnya saya taruh di sini ya. Nah, itu hurufnya selain yang ada di idhar alqi, idgham biguna, idgham bilaguna, dan iklab. Nah, dari keempat ini, huruf yang gak ada di keempat ini itu masuk di ikhfa hakiki gitu. Nah, daripada bingung, langsung saja ke contohnya saja. Nah, berikut contoh dari hukum idhar alqi nih. Nah, contohnya seperti ini. Min ilmin wala. Nah, ini kan ada huruf nun sukun nih, nun mati nih bertemu dengan ain. Nah, ini dibacanya secara terang nih, ini nih, yang ini. Nah, ini dibacanya secara terang. Min ilmin wala, min ilmin wala. Ini jadinya dibaca secara terang. Nah, lanjut yang kedua itu ada contoh idgham biguna. Nah, contohnya seperti ini. Fadzakir inna fa'ati dzakir. Nah, di sini kan sudah jelas ya, ada nun sukun bertemu dengan nun. Nah, jadi dibacanya kayak dengung gitulah pokoknya. Fadzakir inna fa'ati dzakir. Nah, dengung kan bacanya. Nah, oke, kita lanjut yang ke idgham bilaguna. Nah, kalau yang idgham bilaguna di sini yaitu tanpa dengung ya, tanpa dengung. Ini cara bacanya seperti ini. Yakullahu. Nah, tapi di sini nun sukunnya itu kayak gak ada tuh, hilang. Jadi kayak yakullahu gitu. Ngerti? Nah, lanjut ke iklab. Nah, di sini iklab itu kan nun sukun bertemu ba kan.
Nah, di sini bacanya kayak nun sukunnya itu kayak diubah jadi mim sukun gitu. Kayak gini bacanya. Mim di. Nah, itu kan kayak kedengarannya mim gitu kan. Tapi di sini itu nun. Jadi bacanya kayak diubah ke mim gitu. Kayak mim di. Mim de di sini. Mim de ya kan. Nah, lanjut ke yang ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki kan selain yang ada di huruf ini sama ini, kayak yang di sini kan itu ada ha, ho, he, ain, gain hamzah, di sini ada yanmu, ya, mim, nun, wawu, terus di sini lam, ro, di sini ba. Nah, dari huruf yang di sini tuh selain huruf itu termasuk ikhfa hakiki. Nah, contohnya seperti ini. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nah, itu dibacanya secara dengung juga nih. Ada hukum nun sukun yang bertemu dengan sya ya, jadi bacanya kayak dengung. Min syarri ma khalaq. Itu contoh dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kita lanjut ke hukum tajwid yang kedua, yaitu ada mim sukun atau tanwin. Nah, mim sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ikhfa safawi, terus ada idgham mimi, dan yang terakhir itu ada idhar safawi. Nah, ikhfa safawi ini adalah ketika dimana ada mim sukun, mim mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, dibacanya itu secara samar kayak terus kayak kalian itu sambil dengung gitu, kayak di bibir itu bibirnya ini nggak rapat, kayak mim matinya itu disamarkan di bibir, jadi bibirnya ini nggak rapat, kayak terbuka gitu. Nah, kalau untuk yang idgham mimi itu dimana ada mim mati, mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, dibacanya itu secara kayak meleburkan mim mati ininya ke dalam ke dalam mimnya, kayak dibaca secara dengung, pokoknya kayak disatuin lah kayaknya ya, itu mim matinya itu disatuin ke mimnya gitu, dan dibacanya kayak dengung gitu, mendengung ya kan. Dan yang ketiga itu idhar safawi. Nah, idhar safawi ini adalah ketika dimana ada mim mati, mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, biasanya dibacanya itu secara jelas dan terang. Jadi kalau yang ikhfa safawi itu tadi tidak merapatkan bibir, kalau yang idhar ini merapatkan bibir. Idhar safawi ini merapatkan bibir, seperti itu. Kalau kalian bingung, mari kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada contoh dari ikhfa safawi ya. Contohnya itu asabnahum bidunubihim. Nah, di sini kan ada huruf mim sukun yang bertemu dengan ba. Jadi bacanya kayak asabnahum bidunubihim. Kayak kalian bibirnya kalian itu jangan dirapatkan tuh. Jadi kayak menyamarkan si mimnya ini, mim sukunnya ini. Nah, dibacanya itu secara dengung kayak asabnahum bidunubihim. Nah, yang kedua itu ada contohnya idgham mimi. Idgham mimi di sini yaitu ilaikum mursalun. Nah, Sini kan ada mim sukun yang bertemu dengan mim. Nah, ini kayak dileburkan tuh, kayak disatukan ke huruf mimnya ini, mim sukunnya ini disatukan ke huruf mimnya ini, kayak ilaikum mursalun dengan dengung itu. Yang ketiga itu ada idgham safawi. Nah, contohnya itu seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ada dua nih di sini. Ada yang pertama itu ini mim mati bertemu dengan ya. Di sini juga mim mati bertemu dengan ya. Nah, di sini bacanya itu secara terang kayak lam yalid wa lam yulad, tanpa dengung ya. Secara terang dan jelas pokoknya. Itu contohnya. Oke, kita lanjut ke hukum tajwid yang ketiga, yaitu qalqalah. Qalqalah hurufnya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal.
Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang berharakat sukun dan berada di tengah kalimat. Nah, cara membacanya adalah memantulkan suara tambahan dengan pantulan sedang. Jadi pantulannya itu cuma sedang gitu, tanpa kayak lebih kuat gitu, pantulannya sedang aja. Nah, yang kedua itu ada qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang dihentikan atau diwakafkan bacaannya dan berada di akhir kalimat. Ada 4 cara membaca hukum qalqalah kubro, yaitu yang pertama, jika huruf qalqalah bertasjid, cara membacanya harus menahan sampai 2 ketukan sebelum dipantulkan. Yang kedua, jika huruf qalqalah tidak bertasjid, cara membacanya langsung dipantulkan. Nah, yang ketiga yaitu jika sebelum huruf qalqalah terdapat bacaan mad arid lis sukun, cara membacanya harus dipanjangkan terlebih dahulu sebelum memantulkan. Nah, yang terakhir yaitu tidak memantulkan huruf sebelum huruf qalqalah yang berharakat sukun. Daripada kalian bingung, kita lanjut ke contohnya saja. Nah, di sini ada contoh qalqalah sugro. Nah, bacanya seperti ini. Inna ilaiha rabbaka ruj'a. Nah, ini ada jim karena jadi itu dibacanya itu kayak dipantulkan, cuman nggak terlalu kuat pantulannya, kayak cuman ruj'a gitu. Berbeda dengan contoh qalqalah kubro, jadi dipantulkannya secara kuat, kayak misalnya min syarri ma khalaqa gitu, min syarri ma khalaqa, kayak lebih kuat gitu kan pantulannya. Ya seperti itulah. Sekian video dari saya Muhammad Yusir Abdillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.